Pria ini menyuruh anak-anaknya untuk bersembunyi karena ia mendengar ada yang datang. Ia pun berlari ke bawah bukit untuk memeriksanya dan menemukan seekor anjing liar. Tapi anehnya, bentuk anjing ini sangat berbeda. Seluruh tubuhnya dipenuhi sisik tebal layaknya seekor terenggiling. Tak hanya itu, anjing ini terluka sangat parah dan hidupnya tak akan lama lagi. Melihat hal itu, sang pria pun tak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan anjing itu mati dengan tenang. Hingga tiba-tiba ada sekelompok pemburu yang datang menghampirinya. Mereka mengira bahwa pria itu akan mengambil anjing yang sudah mereka buru dengan susah payah. Tampaknya mereka tak bisa diajak bicara dan pria itu bersiap untuk kemungkinan terburuk. Benar saja, mereka bertiga menyerang dan sang pria pun melawan balik sendirian saja. Gerakan bela dirinya sangat bagus dan dengan mudah mengalahkan 3 orang itu. Memang sebenarnya pria ini bukan orang biasa. Perkenalkan, pria ini adalah Nabi Nuh dan 2 orang ini adalah anaknya. Di zaman ini, keluarga Nabi Nuh hidup di bumi yang gersang dan tandus sekali. Ini semua adalah ulah dari keserakahan manusia dan bumi sudah penuh dengan kerusakan. Tak terasa, malam pun tiba. Ia membawa anak-anaknya pulang dan ternyata istrinya sudah menunggu kedatangan mereka. Terlepas dari dunia yang hancur, Nuh masih bisa bertahan hidup dengan istri dan 3 anaknya. Dari sinilah kita akan menyaksikan kisah Nabi Nuh dari awal, sebelum mendapat wahyu hingga menyelamatkan seluruh makhluk ciptaan Tuhan dari banjir bandang. Di malam itu, ada sesuatu yang aneh terjadi. Saat Nuh tertidur, ia bermimpi tentang seekor ular dan buah yang dipetik dari taman. Tak hanya itu, saat ia terbangun, yang ada di luar kemah bukanlah bukit gersang, melainkan tanah datar dengan gunung yang sangat hijau. Ia pun melihat sekeliling dan merasakan sakit di kakinya. Ternyata kakinya berdarah sangat parah hingga penuh dengan warna merah. Dan tak berselang lama ada air yang jatuh dan menumbuhkan bunga. Ia melihat bunga itu dengan seksama hingga tiba-tiba seluruh tempat ini tenggelam. Dalam situasi itu, ia melihat jutaan mayat manusia mengambang di mana-mana. Ia pun terbangun dengan perasaan syok karena mimpi itu terasa sangat nyata. Itu pasti bukan mimpi biasa dan ia menyadari satu hal. Mimpi ini adalah petunjuk dari Tuhan dan ia harus melaksanakan perintahnya. Memang Nuh memiliki iman akan adanya Tuhan dan mimpi tadi adalah cara Tuhan menyampaikan pesannya. Dengan demikian, ia pun berkata pada istrinya bahwa mereka akan pergi ke gunung hijau yang ia lihat dalam mimpinya. Awalnya, sang istri ragu karena perjalanan itu sangat jauh dan berbahaya. Tapi ia tetap mempercayakan semuanya kepada Nuh karena ia adalah istri yang baik dan taat. Hingga akhirnya dimulailah perjalanan Nuh dan keluarga kecilnya. Entah apa yang akan mereka temukan, tapi terlihat dunia sudah sangat rusak. Pohon-pohon sudah mati, tanah menjadi gersang, dan tak ada lagi kehidupan di dalamnya. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita saksikan di part 2.